Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambara Bian Gunawan, Fakultas Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil spesies saya yang berjudul Pengaruh Literasi Digital pada Media Online YouTube terhadap Perilaku Generasi Z dalam Mencari Informasi Kesetaraan Gender pada Lingkup Mahasiswa. Studi regresi linear sederhana, pengaruh media online YouTube, narasi TV terhadap perilaku generasi Z mahasiswa Vkom Unisba 2018. Pertama ada latar belakang, yaitu seiring dengan perkembangan yang begitu pesat, banyaknya aspek-aspek kehidupan manusia yang berubah. Salah satunya yaitu mencari informasi. Media digital dan teknologi informasi saat ini memberikan berbagai tantangan bagi penggunanya seperti mengakses, menganalisis, memilih, dan memanfaatkan berbagai media informasi yang tersedia. Ada beberapa hal yang harus dipahami oleh masyarakat, yaitu mengenai tingkat literasi digital, yaitu seperti digital competence, digital usage, digital transformation. Hal ini beriringan pula dengan adanya literasi digital yang sangat penting di era seperti saat ini, yaitu generasi Z atau digital native yang merupakan generasi yang paling. Generasi Z ini yaitu generasi yang sangat melek teknologi dan internet. Maka dari itu perlu adanya literasi digital pada generasi Z. Teknologi pula dapat membedakan perilaku dalam mencari informasi, sumber-sumber informasi yang diakses melalui gadget atau perangkat TIK lainnya. Sehingga perbedaan dalam pencarian informasi dapat bersifat hati-hati dalam mencari informasi, keterbukaan mereka dalam berbagai pengalamannya, dan kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi. Pencarian informasi saat ini bergantung pada konten yang dibuat di berbagai media seperti Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Berdasarkan data mengenai tingkat literasi digital dan keaktifan menggunakan internet ketika mencari informasi, juga data pengguna YouTube di channel Narasi mengenai isu kesetaraan gender menarik untuk mengetahui perilaku, pemahaman, dan pengaplikasian generasi Z mahasiswa Vkom Unisba 2018 dalam mencari suatu informasi mengenai isu kesetaraan gender pada lingkup mahasiswa. Lalu yang kedua ada rumusan masalah, yaitu seberapa besar pengaruh literasi digital pada media online terhadap perilaku generasi Z mahasiswa Vkom Unisba 2018. Lalu yang kedua ada tujuan penelitian, yaitu satu, untuk mengetahui pengaruh digital competence terhadap perilaku generasi Z dalam mencari informasi kesetaraan gender pada lingkup mahasiswa. Lalu yang kedua ada untuk mengetahui pengaruh literasi digital usage terhadap perilaku generasi Z dalam mencari informasi kesetaraan gender pada lingkup mahasiswa. Yang ketiga, untuk mengetahui digital transformation terhadap perilaku generasi Z dalam mencari informasi kesetaraan gender pada lingkup mahasiswa. Selanjutnya ada kerangka pemikiran, yaitu model kerangka pemikiran ini pertama dari menggunakan teori uses and gratification yang diturunkan menjadi variabel X, yaitu dari pengaruh literasi digital yang ada 3 variabel, yaitu digital competence, digital usage, dan digital transformation. Lalu yang keduanya ada variabel Y, yaitu perilaku pencarian informasi dengan 6 variabel, yaitu starting, chaining, browsing, differenting, mentoring, dan extracting. Selanjutnya ada hipotesis umum, yaitu HO, tidak ada pengaruh literasi digital pada media online YouTube terhadap perilaku generasi Z mahasiswa Vkom Unisba 2018 dalam mencari informasi kesetaraan gender pada lingkup mahasiswa. HA-nya yaitu terdapat pengaruh literasi digital pada media online YouTube terhadap perilaku generasi Z mahasiswa Vkom Unisba 2018 dalam mencari informasi kesetaraan gender pada lingkup mahasiswa. Selanjutnya ada uji validitas pada variabel X, yaitu berdasarkan dari tabel di atas menyimpulkan bahwasannya berdasarkan pengujian dengan tingkat kepercayaan 95% diperoleh bahwasannya semua koefisien berarti atau semua item valid. Lalu ada analisis dan pembahasan dari tabel pertama mengenai digital competence ini, yaitu tanggapan terhadap pernyataan saya mengetahui cara memfilter data dan menganalisis informasi yang didapat. Dari data tersebut menyimpulkan bahwasannya dengan demikian dapat dinyatakan mayoritas responden setuju serta mengetahui cara memfilter data dan menganalisis informasi yang didapatkan, yaitu sebesar 118 orang atau 61,5% responden.
Lalu yang kedua ada digital usage, yaitu dari data di atas atau dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwasannya dengan demikian dapat dinyatakan mayoritas responden setuju bahwa dirinya memahami kinerja jejaring dan komunikasi suatu informasi di dunia digital, yaitu sebesar 117 orang atau 60,9% responden. Lalu tanggapan yang kedua berdasarkan dari tabel di atas menunjukkan bahwasannya tidak ada responden yang merasa tidak setuju. Dengan demikian dapat dinyatakan mayoritas responden setuju bahwa dirinya dapat membandingkan informasi yang didapat dengan sumber lain, yaitu sebesar 104 orang atau 54,2% responden. Lalu yang terakhir ada digital transformation, yaitu berdasarkan hasil tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwasannya dengan demikian mayoritas responden cukup setuju bahwa dirinya bijak dalam menyikapi berbagai konten informasi yang didapat, yaitu sebesar 83 orang atau 43,2%. Itu menyatakan terdapat pengaruh signifikan antara variabel digital competence atau X terhadap variabel perilaku pencarian informasi. Yang kedua menyatakan terdapat pengaruh signifikan antara variabel digital usage atau X terhadap perilaku pencarian informasi. Yang ketiga menyatakan terdapat pengaruh signifikan antara variabel digital transformation atau X terhadap perilaku pencarian informasi. Sekian hasil presentasi penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.